Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada waqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulla ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul 2S Kiat Sukses dalam menghadapi setiap problematika hidup. Untuk mengkaji topik ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mengkaji salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, falaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabbathu sarra syakara fakana khairul lahu, fa in asabbathu darra sabara fakana khairul lahu. Yang artinya ajaban li amril mu'min. Pemirsa sekalian, di awal hadis Rasulullah SAW memberikan ekspresi ketakjuban, kekaguman kepada orang yang beriman, kepada kehidupan yang dijalani oleh orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Mengapa Rasulullah SAW memberikan pujian, kekaguman terhadap kehidupan yang dijalani oleh orang yang beriman? Karena setiap urusan, setiap problem yang dihadapi oleh orang yang beriman itu khairun, baik baginya. Seperti apakah kondisinya? In asabbathu sarra syakara fakana khairul lahu. Orang yang beriman itu apabila ia mendapatkan suatu hal yang menyenangkan, mendapatkan nikmat, apakah itu rizki berupa uang, apakah kesehatan, ataupun kenikmatan yang lainnya, tidak lalu membuat dia itu sombong, berbangga diri, tetapi ia sadar betul bahwa nikmat itu berasal dari Allah, kemudian syakara, ia bersyukur, memuji Allah, lalu kemudian menggunakan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa in asabbathu dharra sabara fakana khairul lahu. Dan apabila orang yang beriman itu mengalami ataupun mendapatkan suatu musibah, hal yang menyesakkan dadanya, hal yang mungkin menyusahkan hidupnya, tidak lalu kemudian orang yang beriman tersebut larut dalam kesedihan, tetapi kemudian ia sabar mengalami ataupun menghadapi musibah tersebut. Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini senada dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 hingga ayat 23. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, "Ma asaba min musibatin fil ardi." Segala apa yang menimpa di muka bumi ini berupa bencana alam, apakah di daratan, di lautan, ataupun di udara, segala macam bencana yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, ataupun segala musibah yang menimpa kepada diri kita masing-masing, apakah sakit, kecelakaan, kebakaran, kelaparan, termasuk dalam konteks kita sekarang pandemi COVID-19 ini tidak lain dan tidak bukan illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Semua itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Bahkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya kataballahu maqadiral halaiki qabla ayahluqas samawati wal ard 50 alf sanah. Allah telah menetapkan takdir hamba-hambanya di muka bumi ini 50.000 tahun sebelum menciptakan alam semesta ini. Sehingga Allah sudah membuat master plan, sudah membuat grand design atas segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, apa hikmah di balik kesadaran bahwasanya segala apa yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa diri kita semua itu sudah diatur oleh Allah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum.
supaya kita tidak larut dalam kesedihan, supaya kita tidak putus asa ketika kita mendapati suatu musibah, apa yang kita harapkan dan kita inginkan tidak kita capai. Kemudian wala tafrahu bima atakum, supaya kita pun tidak sombong, tidak berbangga diri ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesuksesan dalam hidup ini. Demikian pemirsa sekalian, apa yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah ketika kita menjalani hidup ini dengan 2S, yakni sabar dan syukur. Sabar ketika mendapatkan musibah, syukur dalam mendapatkan kenikmatan, insya Allah hidup kita akan bahagia. Tidak ada suatu masalah yang menjadi rumit, tidak ada suatu masalah yang menjadi besar ketika kita menghadapi segala masalah tersebut dengan 2S tadi, sabar dan syukur. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.